mempresentasikan hasil tugas teknik penelusuran online. Yang pertama yaitu boolean operator. Nah, boolean operator adalah alat yang sederhana tetapi sangat efektif dalam menyaring dan menggabungkan dua kata kunci saat mencari informasi di database atau mesin pencari. Yang pertama adalah boolean operator berupa N. Nah, jika ingin mencari artikel atau sumber yang membahas dua topik secara bersamaan, gunakan operator N di antara kata kunci. Misalnya, kita akan mencari manajemen pendidikan dan kurikulum. Nanti kita menggunakan N. Nah, maka akan menampilkan dua kata kunci yang berbeda. Yang kedua adalah OR. Jika ingin memperoleh lebih banyak hasil yang mencakup salah satu dari beberapa topik, gunakan operator OR di antara kata kunci. Misalnya kita akan mencari madrasah OR pesantren. OR pesantren. Maka di sini akan memberikan sumber-sumber madrasah not. Jika ingin dari satu topik dalam hasil pencarian, gunakan operator not. Misalnya kita ingin mencari kata pendidikan Islam, bukan pesantren, berarti kita tulis pendidikan Islam not pesantren. Nah, maka akan menampilkan sumber-sumber yang berkaitan dengan pendidikan Islam, bukan pesantren. Kemudian yaitu frase searching. Nah, frase searching yaitu jika menempatkan tanda kutip di sekitar frasa yang ingin dicari. Misalnya, kita akan mencari strategi pembelajaran berbasis teknologi, maka akan menampilkan dokumen yang mengandung frasa tersebut secara utuh, bukan hanya kata strategi ataupun teknologi. Misalnya ini strategi pembelajaran berbasis teknologi. Nah, maka akan menampilkan strategi pembelajaran berbasis teknologi secara utuh beserta frasa-frasa yang mengandung kata strategi pembelajaran ataupun teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu flowchart. Nah, flowchart yaitu tanda bintang atau tanda tanya yang digunakan untuk mencari berbagai bentuk kata yang berbeda dari kata dasar yang sama. Fungsinya yaitu memudahkan pencarian berbagai istilah yang berkaitan dalam satu pencarian. Contohnya, kita akan mencari kata manajemen dan
juga pendidikan, semisal manajemen. Akan menampilkan kata yang cocok, manajemen, pendidikan, seperti itu. Selanjutnya yaitu truncation. Ini menggunakan bintang. Contohnya kita mencari kata educate. Kemudian dikasih tanda bintang. Maka akan menampilkan berbagai macam kata educate, misal education atau educators atau educate. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan mencari penelusuran dengan adventure search. Nah, sini ketikkan saja di google.com/advanced search. Nah, pencarian lanjutan ini memungkinkan pengguna untuk lebih mengontrol dan mempersempit hasil pencarian dibandingkan dengan pencarian biasa. Dengan fitur ini, pengguna dapat menyaring, mengecualikan, dan menyesuaikan pencarian berdasarkan berbagai kriteria seperti frasa spesifik, domain tertentu, rentang waktu, bahasa, serta format file. Nah, contohnya kita akan mencari kata manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Nah, terus ini rentang waktunya semisal dari 22 sampai 2025. Nah, ini bahasanya apa saja. Kita bisa cari ini bahasa atau bahasa Arab kah, Belanda kah, terserah. Ini bisa menyaring pencarian. Nah, terus kita klik. Nah, maka ini akan menampilkan rentang waktu antara 2022 sampai 2025, seperti itu. Lanjut, yaitu penelusuran spesifik atau seed search. Sini ya, misal kita akan mencari kata pendidikan, seed .2 .ac.id. Nah, hasil pencarian hanya akan menampilkan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan dari situs web yang berakhiran dengan .ac.id. Biasanya situs akademik Indonesia ini seperti ini, .ac.id. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan operator file type. Kita akan mencari penggunaan kata modul ajar file type -2 PDF. Nah, hasil pencarian akan menampilkan dokumen dalam format PDF. Contohnya ya seperti ini. Ini akan menampilkan sumber-sumber yang berupa PDF. Selanjutnya yaitu penelusuran canggih. Penelusuran canggih contohnya menggunakan Google Lens. Nah, di sini kita bisa upload gambar atau mengambil gambar seperti yang biasa kita lakukan di Google Lens, dan akan menampilkan informasi yang berkaitan dengan gambar itu sendiri. Coba kita upload file.
yang berkaitan dengan gambar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pencarian canggih berupa ChatGPT. Nah, kita coba ya ChatGPT, biasanya ada ChatGPT. Nah, alat pencarian berbasis kecerdasan buatan atau AI dengan format percakapan memungkinkan pengguna mengajukan pertanyaan secara alami dan mendapatkan jawaban yang cepat serta relevan. Misalnya saja kita akan mencari informasi yang berkaitan dengan kata kunci apa saja teori dalam kepemimpinan. Secara otomatis akan memberikan informasi yang berkaitan dengan pertanyaan yang kita ajukan secara cepat dan relevan seperti ini. Lanjut, yang ketujuh yaitu alat penelusuran teks dalam gambar. Nah, atau biasa disebut dengan optical character recognition adalah teknologi yang mengubah teks dalam gambar menjadi teks yang dapat dicari dan diedit. Alat ini sangat berguna untuk memproses dokumen yang dipindai, gambar yang berisi teks atau teks dari foto. Contohnya, jika seorang mahasiswa ingin menyalin teks dari buku tanpa mengetik ulang, dia bisa menggunakan OCR, seperti bisa menggunakan Google Drive atau Adobe Acrobat. Saya akan menggunakan Adobe Acrobat. Nah, di sini file yang berupa PDF itu biasanya kan tidak bisa diketik. Nah, ini dengan alat ini kita bisa mengetik atau mengedit teks tersebut dari PDF menjadi dokumen atau gambar menjadi dokumen biasa yang bisa diedit seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu metode penelusuran tambahan seperti numerage. Nah, di sini numerage contohnya kita akan mencari kata kacang. Satu titik 100. Nah, maka Google akan menampilkan hasil 1 sampai 100 yang mengandung kata kacang seperti ini. Itu in URL. Contohnya kita akan mencari kata in URL Queen. Nah, in URL ini digunakan untuk mencari halaman web yang mengandung kata kunci tertentu dalam URL-nya. Contohnya ini URL Win. Nah, akan memberikan informasi yang berkaitan dengan Win seperti itu. Terus yang terakhir yaitu all in detail ini digunakan untuk mencari halaman web yang judulnya mengandung semua kata kunci yang dimasukkan. Contohnya kita akan mencari kata all in detail pengaruh teknologi dalam pendidikan. Nah, di sini akan menampilkan halaman web yang judulnya mengandung kata kunci pengaruh teknologi dalam pendidikan. Seperti ini. Nah, itulah teknik penelusuran online.
sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Zahra Tunisa, kelas MPI 6B, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.